Baik Bapak, Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita membaca ayat ya yang penting ya. Jadi ada ayat ya, semuanya penting ayat Al-Qur'an ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ayat 100 ya. Itu Allah berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah." Siapa yang hijrah. Dulu maknanya hijrah itu karena wilayah itu ada dua, ada wilayah Darul Iman, Darul Amni, Darul Iman, sama Darul Kufri. Nah, siapa orang yang hijrah dari Darul Kufri ke Darul Iman, Darul Islam, maka dia akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Tapi kemudian makna hijrah itu diperluas, pokoknya orang yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-muhajiru ma hajaro, ya, orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang Allah, itu hijrah. Ya, jadi hijrah itu dari segala sesuatu yang dilarang, bukan sesuatu yang boleh. Jadi misalnya artis itu rata-rata hijrahnya tuh dari sesuatu yang boleh, itu namanya bukan hijrah. Iya, misalnya nggak pakai jenggot itu boleh, terus dibilang saya sekarang hijrah, salah. Hijrah itu dari yang nggak boleh. Misalnya tadinya dia mabok, terus nggak mabok. Tadinya dia zina, terus nikah. Nah, itu namanya hijrah. Ya. Lalu kalau dia pergi belum sampai di tempat Darul Islamnya, pindah dari Darul Kufri ya, mati di tengah jalan, maka dia sudah mendapatkan pahala hijrahnya. Nah, terus yang ayat selanjutnya, ayat 101-nya, ini tentang mengqashar sholat. Ayatnya bunyinya itu mengqashar sholat itu boleh in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Kalau kamu takut apa? Takut dibunuh. Tapi nah ini pentingnya kita ngaji sama ulama. Kata ulama, pokoknya safar. Pokoknya safar, takut nggak takut boleh mengqashar sholat. Terus batasannya apa? Batasannya safarnya minimal harus 80 kilo atau 85 kilo. Meskipun naik pesawat. Karena ilatnya bukan masyaqqah, tapi safar perjalanannya. Kalau ilat itu nggak boleh berlaku hanya sebagian. Kalau ilatnya masyaqqah kan ada yang masyaqqah, ada yang enggak. Maka kata ulama ilatnya tuh safar perjalanannya itu. Dia menempuh perjalanan sejauh itu, maka boleh jamak bahkan qashar. Nah sekarang qashar itu berapa? Ada pendapat sahabat mengatakan mengqashar itu ya yang 4 jadi 2. Sementara yang 3 dan yang 2 nggak bisa diqashar. Tapi ada sahabat lain yang berpendapat bisa yang 4 jadi 2, yang 3 jadi 2, yang 2 jadi 1. Iya, itu sahabat yang mendapat, Abdullah bin Abbas. Tapi itu tidak apa? Tidak mu'tamad, tidak dipegang. Yang dipegang itu adalah yang 4 jadi 2, sementara maghrib dan subuh tidak diqashar.
Karena ngosor maghrib itu 1,5 repot. Nah, tapi kata sahabat Abdullah bin Abbas jadi 2, kemudian jadi 1. Nah, kata madhab Syafi'iyah, mengqashar itu sunnah. Ya. Kata madhab Malikiyah mustahab. Artinya apa? Dianjurkan. Hanya sedikit pendapat atau qila menyempurnakan itu lebih baik. Itu qila. Artinya apa? Pendapat yang lemah. Jadi kalau kita safar perjalanan misalnya dari sini ke Jogja, ya, maka jangan kemudian kita mampir di rest area terus sholatnya zuhurnya 4. Kenapa? Karena innallaha yuhibbu ayyukta rakhaisuhu kama yuhibbu ayyukta azaimuhu. Allah itu suka kalau keringanan dispensasi yang diberikan itu diambil. Sebagaimana Allah suka hukum asalnya dikerjakan. Jadi kalau udah dapat keringanan, ambil. Jangan kemudian saya mah 4 aja kuat kok. Bukan soal kuat ini. Iya, ini sudah dapat dispensasi, ambil. Ya. Nah ini soalnya banyak, masih banyak. Ya, beberapa di antara saudara-saudara kita itu yang di rest area, saya udah makmum dari awal 2, niatnya jamak kosong. Habis tahiyat awal kok bangkit, waduh. Ya, nah ini, ya. Ya ikut, harus ikut imam. Makmum itu harus ikut imam. Jangan ada tempatnya tuh, maksudnya di area tempatnya untuk yang tulisannya. Iya. Mungkin saya nggak memperhatikan tulisannya. Baik, kita lanjutkan kajian kita sampai mana, Pak? Hah? Yang terakhir, oh masih Al-Fatihah. Mana Aziz? Aziz. Ayat 102 tolong. Oh. Ayat 102 itu bicara tentang teknis sholat ketika perang. Teknis sholat ketika perang. Ya. Jadi wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Kamu qomat. Kamu berdiri baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ikut itu sebagian ikut, yang lain masih tetap jaga-jaga. Dan sholat khauf itu nggak boleh semuanya menghadap kiblat. Musuhnya di mana? Kalau musuhnya di sana, yang menghadapnya ke sana. Sebagian. Jadi nggak boleh semuanya menghadap ke sana. Terus wal ya'khudhu aslihatahum. Salatnya tuh tetap pakai senjatanya tetap dihunus. Ya. Kemudian untung saya bawa dua-duanya. Jilid 1, jilid 2. Kemudian fa idza sajadu, kalau sujud ya, wal yakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifan, yang lain jangan sujud dulu, tetap berdiri. Jadi gantian, Pak. Begitu nanti ini berdiri, baru ini ruku, i'tidal, kemudian sujud. Jadi tidak ikut imam. Enggak ikut. Namanya sholat khauf. Sholat khauf ada yang menghadap sana. Bahkan kalau musuhnya 4 penjuru, yang menghadapnya 4. Di TNI harus diajarkan. Iya, fikih tentara. Iya. Tapi sekarang kan pakainya bom. Kalau dulu kan karena kolosal. Iya, kalau sekarang kan jarak jauh. Jadi sholat ya tetap menghadap kiblat aja gitu. Hah? Drone, nah, pakainya drone. Ke atas. Tak berawak. Nah itulah ya. Jadi, nah terkait sholat khauf itu kata sahabat,
itu dikosongnya sampai 1 rakaat bahkan. Yang 4 itu jadi 1. Karena ya kalau kelamaan nanti ini habis ya. Dihajar musuh, jadi cukup 1 rakaat. Nah, sama ini ayat yang 103. Jika kamu selesai sholat, maka zikirlah dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Bukan berbaring, tengkurap, Tiarap ya. tiarap. Ini kenapa begini? Karena perang. Ya kan sebelumnya ayat tentang sholat perang. Jadi yang namanya zikir abis sholat itu perang aja masih tetap diwajibkan, apalagi nggak perang. Lah kok ada orang sholat langsung cum? Itu aneh seaneh-anehnya. Aneh aneh-anehnya. Perang aja suruh zikirlah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kalau udah tenang, faqimus shalah, ayo sholat lagi, tapi sholatnya sempurna. Nah, jadi itu ya Pak, Ibu-ibu, zikir habis sholat itu meskipun sebentar, tunggu dulu, duduk dulu, jangan langsung. Meskipun hanya membaca tasbih, hanya membaca sholawat, pokoknya zikir. Nah, zikir itu habis sholat itu kan memang sudah tertentu ya. Tasbih 33, tahmid 33, Allahu Akbar 33. Ada riwayat sahabat Abu Hurairah, kalau saya nggak keliru, atau sahabat Abdullah bin Umar. Yang Abu Hurairah yang 33, yang Abdullah bin Umar itu kalau habis sholat Nabi tasbihnya 10, tahmidnya 10, takbirnya 10. Nah, boleh tuh ibu-ibu kalau lagi lagi repot ya, 10 lagi repot. Tapi kalau nggak lagi repot ya 33 aja tetap. Ya Pak ya. Kalau lagi diburu-buru waktu habis sholat 10 aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lebih 33 ada kok. Nggak ada. Nggak ada riwayat. Ini berapa? 33. Ngitungnya Itu ngitungnya yang kelewat ya. Nah terus gini, tadi saya mau mengingatkan, ini soal berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu kita itu sebagai makmum itu ikut imam. Apa maknanya ikut? Imam dulu melakukan, baru kita melakukan. Nggak boleh bareng, apalagi ngeduluin. Bareng aja nggak boleh, apalagi mendahului. Misal bareng tuh gini, imam Allahu Akbar, belum sampai baroknya belum sampai, kita udah Allah udah takbir. Nah, itu namanya masih bareng. Tunggu sampai selesai Allahu Akbar, baru kita takbir. Allahu Akbar. Oke? Nah sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, rukun pertama sholat itu apa? Nomor 1. Bukan. Ayo. Kasih hadiah sama Pak Teguh. Pulsa. Apa? Rukun pertama? Bukan. Itu tadi yang ngomong coba. Nah, berdiri. Nah, tuh Bapak. Kasih hadiah Pak Teguh. Pulsa 50.000. Iya, kita kan nggak niat waktu duduk, niatnya waktu berdiri. Jadi al-qiyam itu pertama. Oke? Paham? Kalau begitu nggak boleh kita berdirinya mendahului imam. Paham nggak? Nah, saya ulang ya. Oke. Rukun pertamanya sholat apa? Berdiri, ya kan? Nggak mungkin kita masih duduk terus niat usolli fardhu, nggak bisa kan? Harus berdiri dulu baru niat, ya kan? Iya nggak? Ya kecuali yang nggak bisa. Ya, pertama berdiri dulu toh, berdiri baru niat. Maka
kita nggak boleh berdiri sebelum imam berdiri. Oh, imam. Kan belum sholat. Nah, makanya dengerin dulu. Ya biar pelan-pelan dibenerin ya. Nah. Jadi kita itu nggak boleh mendahului imam. Bareng saja nggak boleh, apalagi mendahului. Di semua rukun sholat. Di semua rukun. Maka pertanyaan pertama saya tadi, rukun pertamanya sholat apa? Berdiri. Habis berdiri, niat. Habis niat, takbir. Habis takbir, baca Fatihah, kan gitu. Urutnya tuh, dan seterusnya sampai salam. Karena berdiri itu rukun, maka kita nggak boleh mendahului imam. Nggak boleh mendahului imam. Jadi apa? Sabar. Sabar aja duduk. Nanti begitu imam berdiri, baru kita berdiri. Enak. Ada ikut orang kita berdiri. Nah. Betul Buya nih. Buya bilang, kan qomat Pak. Jadi kalau qomat kita bilang, oke. Saya tanya sekarang. Qomat itu siapa yang qomat? Nah, ini keliru. Azan itu milik semua orang. Azan milik semua orang. Siapapun boleh azan. Tapi qomat itu milik imam. Oh. Jadi imamnya duduk kan. Iya, kalau misalnya imam belum nyuruh qomat, jangan qomat. Ini fikihnya begitu. Ya. Kenapa? Karena orang yang menentukan kapan sholat itu dimulai itu adalah, baca yang tadi. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholat. Muhammad, kamu berdiri. Lalu faltakum thaifatun, baru yang lain berdiri. Ini semua begitu, Nabi juga begitu. Kecuali adidaya. Nah, kan namanya belum tahu nggak apa-apa. Namanya belum. Jadi qomat itu penanda sholat akan dimulai, ya kan? Nah, yang menentukan sholat akan dimulai siapa? Imam. Imamnya mau pikir. Iya. Hah? Nah, tadi Pak Rudi bilang, Pak, imamnya tunjuk-tunjukkan. Maka imam tuh harus ditetapkan. Kalau sudah ditetapkan, kita tetapkan gantinya. Kalau nggak ada beliau, ya beliau. Beliau belum datang, kita tunggu. Oh, masih wudu, tunggu. Iya. Ya, karena saya besar di tradisi pesantren. Jadi di pesantren itu ya tunggu kiainya. Kiainya datang di Serambi, beliau sholat 2 rakaat. Kita tunggu. Selesai sholat 2 rakaat, tahiyatul masjid, dia sholat qobliyah subuh. Kita tunggu. Habis sholat qobliyah subuh, beliau zikir. Kita tunggu. Nggak ada yang qomat, nggak ada. Begitu beliau berdiri, nah masuk ke dalam baru qomat. Gitu. Nah, ya. Seringnya malah udah komat nggak ada imam. Wah, ya malah udah qomat nggak ada imam. Wah. Ya, semua ya, nanti semuanya imam takbir dulu baru kita takbir, imam ruku baru kita ruku, imam sujud tunggu sampai dia sujud baru kita sujud. Jangan imam baru begini kita ikut seret. Sabar. Sabar.
Belum betul. Termasuk amin salam Ustaz ya. Iya, termasuk amin. Itu tunggu waladhdallin. Amin. Jangan imamnya masih belum udah amin, sabar. Termasuk salam. Tunggu imam selesai salam baru kita salam. Yang kedua salam. Nah, ada pendapat, Pak, kita salamnya tunggu yang pertama selesai apa yang kedua? Sebagian berpendapat karena salam itu yang rukun yang pertama, yang kedua sunnah, maka setelah salam pertama maka dia boleh salam. Tapi kalau saya nunggu aja sampai selesai. Paling cuma sedetik doang tuh. Sabar. Iya. Ya. Jadi besok biar imamnya berdiri dulu, baru qomat. Tenang aja kita begitu, qomat tenang, sabar. Bisa. Ya. Aminnya bareng sama aminnya imam. Iya, harus. Sebaiknya bareng. Tapi dia nunggu waladhdallin selesai baru amin. Baik, kita lanjutkan kajian tafsir kita. Ini yang datangnya menjelang komat. Datangnya Menjelang komat ini ada pepet gitu kan. Kita enggak berani datang baru makmum. makmum. Makmum datang menjelang qomat. Terus nggak usah berdiri, duduk. Ngapain berdiri? Duduk aja, duduk. Kan lumayan ada 5 detik. Mau dipakai sholat, takut nggak keburu kan? Ya udah duduk aja, santai. Ya. Kecuali dia datang, ya kan? Imam sudah berdiri, udah. Tapi prinsipnya kita melatih diri kita untuk patuh sama imam, tidak mendahului imam sejak awal sampai akhir, gitu ya. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang keberapa? Terakhir. Yang siratal ladzina an'amta. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi amin. Siratal ladzina an'amta. Setelah kemarin kita membahas tentang ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tuntun kami ke as-sirat al-mustaqim. Sirat itu jalan yang lebar, al-mustaqim orang-orang yang lurus, orang-orang yang istiqomah. Siapa mereka? Siratal ladzina. Apa itu siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta. Ini kita garis bawahi. Orang yang engkau beri nikmat. Jadi siratal mustaqim itu apa? Jalannya orang. Jalannya orang. Alias apa? Kalau kita mau ke ihdinas siratal mustaqim, berarti kita ikut siapa? Ikut orang. Nah. Sekarang siapa an'amta alaihim? An'amta alaihim itu satu, nabi. Minan nabiyina. Dua, siddiqin, orang yang jujur dan benar.
3 syuhada, 4 sholihin. Bukan Pak Soleh ya, orang yang soleh. Solih. Ini aja deh. Mbak, kalau soleh ntar Pak Soleh, ada Pak Soleh. Solihin. Ada. Jadi siratal ladzina an'amta itu bukan ikut buku. Ikut orang, lihat orang itu kayak gimana, ikut. Nah sekarang mulai dari Nabi, orang jujur, orang syuhada, orang soleh itu dapat nikmat. Dapat nikmat. Saya tanya sama Bapak Ibu, nikmat yang diterima oleh Nabi, orang yang siddiqin, syuhada, solehin itu nikmat apa? Nikmat iman. Nikmat apa lagi? Islam. Nikmat apa lagi? Sabar. Nikmat apa lagi? Syukur. Nikmat apa lagi? Pokoknya nikmat yang ada di dalam sini dan nikmat akhirat. Jadi setiap hari kita minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu artinya apa? Kita minta dikasih jalan yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan batin dan nikmat akhirat. Kalaupun ada nikmat dunia, nikmat materi yang hadir di situ, itu bonus. Bukan itu yang sesungguhnya, gitu. Ya. Iya boleh jadi bapaknya udah keriput, tapi kan masih sayang, masih jujur, itu nikmat batin. Kalau zahirnya kan udah keriput. Ih. Apalagi nikmat apalagi? Ada nggak nabi yang dapat nikmat dunia? Ada. Nabi Sulaiman alaihissalam ada. Tapi semua nabi-nabi rata-rata mendapatkan nikmat akhirat dan nikmat dunia. Nah ini nikmat batin. An'amta 'alaihim. Oke. Jadi ihdinas siratal mustaqim, kita harus ikut nabi. Nomor 1 nabi. Nabi siapa? Semua nabi-nabi. Semua nabi-nabi. Paling utamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah semua yang di nabi itu kita ikuti? Bu? Apakah semua yang di nabi itu kita ikuti? Enggak, ya kan? Enggak semua yang di nabi itu kita ikuti. Bukan yang enggak bisa. Yang pertama adalah yang memang tidak boleh kita ikuti. Nabi istrinya lebih dari 4. Itu enggak boleh. Nabi itu 9, riwayat mengatakan 12, 13, 11, enggak boleh. Nah, Nabi puasanya wisol, nyambung puasanya, itu juga nggak boleh. Jadi ada, kalau kata Imam Ibnu Hibban itu ma infarada bihir Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang hanya Nabi yang melakukan itu, termasuk doanya Nabi. Ada doa Nabi yang gak boleh kita tiru. Apa itu? Waktu perang Nabi bilang, ya Allah, tolong saya. Kalau kamu gak tolong saya, lan tu'bad fil ard, gak akan disembah kamu di muka bumi ini. Itu cuma Nabi. Lah kok Neno Warisman doa kayak gitu? Kebodohan yang murakkab itu namanya.
Nggak boleh, itu doa Nabi. Ya kalau Nabi meninggal, ya pastilah habis Islam. Sahabat pada saat itu habis, kalah, ya Islam nggak ada. Ya kalau Islam nggak ada, Allah nggak akan disembah. Kan gitu. Nah kalau Neno Marison mati, ya tetap banyak yang nyembah masih, tenang aja. Siapa dia? Itu karena nggak apa? Nggak ngaji di Al Hidayah ya begitu itu. Jadi ya, kita ikut Nabi, pertama kan kita ikut orang ikut Nabi. Nah, Bapak Ibu, ikut Nabi itu siapa yang ikut Nabi? Kan pertanyaannya begitu. Yang ikut Nabi itu siapa? Yang ikut Nabi itu para sahabat. Para sahabat. Nanti akan ikut kepada para sahabat, para tabi'in. Nanti ikut ke tabi'in siapa? Tabi'in. Taba. Terus sampai ke orang tua dan guru-guru kita. Jadi kita ini ikut siapa? Ikut guru. Bahkan ikut Nabi itu harus. Iya, ikut Nabi. Guru-guru kita juga kan ikut Nabi. Dia ikut pada gurunya. Nah, sekarang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu bacaan siapa? Guru kita. Gurunya dari gurunya tuh sampai ke Imam Warash. Oh, sampai ke Imam Asim. Oh, sampai ke Imam. Ada yang bacanya Maliki yaumiddin. Nggak panjang. Ada gimana? Gitu. Jadi nggak bisa kemudian kita mengatakan nggak perlu kita ikut guru. Nah situ baca Quran aja itu ikut orang kok. Iya kata Imam Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, Syahidul Mimbar. Beliau berkata begitu. Nggak mungkin orang tidak bermadhab itu tidak mungkin. Orang tidak bermadhab itu nggak mungkin. Dia pasti bermadhab. Kalau dia tidak bermadhab, justru ya, dia sedang melakukan apa namanya? Ya bikin madhab baru. Madhab tidak bermadhab. Madhab tidak bermadhab itu ya bermadhab jadinya. Maka Nabi itu mewarisi ilmu kepada ulama, dan ulama itu adalah pewaris Nabi. Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama yang bagaimana? Ya ulama yang punya istilahnya itu apa? Mata rantai sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, istilahnya sanad, yang bersanad. Nah, alhamdulillah di Al Hidayah ini semua apa yang ngaji di sini itu bersanad. Alhamdulillah. Saya mau ambil contoh yang paling pokok, misalnya apa? Sholatnya ibu bapak itu seperti apa? Sholatnya itu seperti apa? Atau wudunya dulu deh. Wudunya seperti apa? Membasuh wajahnya, membasuh tangannya, membasuh kepalanya, apakah begini ke depan atau cuma sebagian? Itu kan namanya sudah mengikuti guru yang itu terus sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW lewat jalur yang berbeda-beda. Iya. Subuh ada yang pakai kunut, ada yang tidak. Nggak apa-apa. Yang tidak itu Imam Abu Hanifah tidak, Imam Malik tidak, Imam Syafi'i kunut. Iya. Nabi
Yang kedua, siddiqin, orang-orang yang kata-katanya benar, perbuatannya benar, membenarkan apa yang baik. Ikuti para syuhada, ikuti para salihin, orang-orang salih. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim aydinal ladzina mananta 'alaihim bid-dini minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Jadi kita ikuti agama, beragama itu mengikuti, nggak boleh kita karang-karang sendiri. Nah, namanya ikut, itu ikut kalau sudah ada yang bersepakat, itu nggak boleh lagi kita berbeda pendapat, nggak boleh. Contoh, ulama bersepakat selama ribuan tahun, selama ratusan tahun, sepakat bahwa berziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu min a'zami wa ajallil qurbat ilallah, termasuk ibadah yang agung, ibadah yang besar. Lah kok ada yang ngomong itu minasyirki, bukan hanya bid'ah, syirik. Itu ulama Saudi, Saleh Fauzan. Saleh Fauzan itu muridnya Abdullah bin Baz, yang kemudian mereka ini menamai dirinya sebagai kelompok Salafi. Kalau saya bukan Salafi, itu Salafabi, Salafi Wahabi. Karena Salafi itu salafus salih, sahabat itu Salafi, tabi'in Salafi, Imam Asy-Syafi'i Salafi, Imam Ahmad Salafi. Tapi yang sekarang ini bukan, itu Salafabi, Salafi Wahabi. Dari mana? Dari Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mengatakan itu diantara ajarannya adalah bahwa berziarah ke makam Nabi, orang menyengaja ziarah ke makam Nabi itu adalah syirik. Sholatnya gimana? Nah, ya udah. Padahal ijma' udah sepakat, ulama sudah sepakat. Nah, kalau sudah disepakat itu la majala lil ikhtilaf, nggak ada lagi peluang untuk beda pendapat, nggak boleh kalau udah ijma'. Sesuatu yang sudah ijma' itu nggak ada ruang untuk berbeda. Udah ijma. Jadi kita itu beribadah, beragama itu ittiba, iqtida, mengikuti yang sudah ada, yang digariskan oleh para ulama-ulama itu. Kalau ada yang mengatakan kemudian, Pak, kan yang kita ikuti Al-Quran dan Sunnah. Iya, kan Al-Qurannya kamu nggak bisa baca, Sunnahnya kamu nggak bisa baca, nggak paham. Jangankan di level kita, Pak, di level sahabat, Ibunda Aisyah itu pernah bersama ibunda-ibunda yang lain itu salah memahami hadis Nabi. Nabi bilang sama istri-istri Nabi itu, riwayatnya begini, au kama qala Rasul, riwayat bil ma'na, asbaqukunna luhuqan bi atwalukunna yada. Yang paling duluan nyusul saya nanti kalau saya mati itu yang paling panjang tangannya. Pada saat itu ibunda-ibunda tuh main panjang-panjangan tangan, beneran. Nah, ternyata setelah Nabi wafat itu yang meninggal duluan Sayyidah Zainab, Ibunda Zainab. Dan Ibunda Zainab itu bukan yang paling panjang tangannya. Lalu Ibunda Aisyah langsung sadar, oh, Sayyidah Zainab itu paling rajin sedekah, paling uprek. Apa bu uprek? Paling wah kalau ada kegiatan, wah paling repot. Iya. Nah itu level sahabat aja bisa salah. Ibunda Aisyah. Apalagi kita. Ya, ada lagi. Nabi bilang begini, idza atakumul ghaitu fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha. Kalau kamu buang air, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Ini udah pernah saya sampaikan.
Di rumah ibu ada yang toiletnya menghadap kiblat? Ada. Bapak ada? Ada. Itu sahabat Hudzaifah ke Syam, ke Damaskus. Wa ra'aitul mirhadha, dan saya melihat di sana kamar mandinya itu kalau nggak menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Maka kemudian diperintah bongkar. Disuruh bongkar. Dah. Di mana? Di Syam. Balik ke Madinah. Saya ketemu sama sahabat Abdullah bin Abbas. Biasa nanya, dari mana, Mas? Oh, saya habis jalan-jalan ke Hudzaifah. Ada apa? Wah, kacau tuh orang Hudzaifah. Kamar mandinya pada ngadep kiblat. Kan Nabi bilang kalau kencing, kalau buang air nggak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Apa kata Abdullah bin Abbas? Ente kadang-kadang ente. Yang dimaksud itu fil fayafi, di tanah lapang, di yang nggak ada temboknya. Nah, kalau nggak ada temboknya, kencing di bawah pohon, nggak boleh. Tol, saking nggak kuat nahannya, minggir di pinggir jalan. Nah itu lihat kiblatnya mana, gitu. Nggak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Itu di level sahabat. Di level berikutnya terjadi perbedaan pendapat. Kata Imam Asy-Syafi'i, meskipun di dalam kamar mandi nggak boleh menghadap. Kalau membelakangi masih boleh, menghadap nggak boleh. Meskipun di dalam kamar mandi. Tapi kata Imam Ahmad, nggak apa-apa menghadap, yang nggak boleh membelakangi. Itu loh. Artinya apa, ibu-ibu apa? Artinya dari sabda Nabi yang sama itu muncul perbedaan pendapat yang luar biasa. Dan ada sahabat yang dalam tanda petik salah paham. Ya, contoh lagi. Sering bilang nih. Nabi bilang iza qoma minas sujudi. Kalau Nabi bangun dari sujud, rafa'a kal ajin. Nabi bangun seperti orang yang ajin. Ajin itu orang yang ngadon roti. Orang yang ngadon roti itu gini. Maka sebagian di antara kawan-kawan kita itu kalau bangun dari ruku tangannya begini. Bangun dari sujud, ya kan? Itu dia memahaminya dari mana? Ya karena memahaminya ajin itu ngadon roti gitu. Padahal kata Imam Asy-Syafi'i, al-ajin itu bibaltinil kaf. Dengan bagian dalam telapak tangan. Kata Imam Ibn Hajar al-Asqalani, bagian dalam telapak tangan. Nah, kaitannya dengan ngikuti orang tadi, kita ikuti siapa? Jelas yang lebih otoritatif. Kalau ada perbedaan, kita ambil yang paling otoritatif, kan gitu. Kalau yang tahu, kalau yang nggak tahu, ikut sama yang tahu, mana yang otoritatif, mana yang enggak, gitu kan? Ya misalnya saya mengatakan, itu siapa yang bilang ilzam itu wajib? Kalau nggak menempelkan kaki dengan temannya, dengan sebelahnya, berarti dia menistakan agama. Siapa yang bilang itu? Namanya Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ulama abad 20-an. Baru dia ngomong 96, dia ngomong gitu tahun 91 atau 93. Ada? Kata ulama dahulu, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ibn Hajar dan lain-lain, itu sunnah, enggak, itu cuman anjuran aja. Enggak wajib. Yang wajib tuh ini. Karena ini nggak bisa dilebar-lebarin. Kalau kaki bisa segini, bisa segini. Nah, yang otoritatif yang mana? Ya jelas yang dulu lah daripada yang sekarang. Jadi apa? Nggak perlu kaki dirapet-rapet, itu nggak perlu. Penting ininya. Apalagi hadisnya bunyinya apa? Kana ahaduna. Hanya salah seorang di antara kami. Cuman satu orang sahabat. Enggak semua. Karena ahaduna, kalau riwayatnya Imam Bukhari, karena rajulu, seorang laki-laki. Satu orang.
Yang satu orang itu nggak bisa kemudian dijadikan sunnah. Nah itu. Daripada repot-repot gitu udah tanya aja sama gurunya. Kata gurunya nggak usah, nggak apa-apa. Jalan. Itu maksudnya ngikuti orang itu tadi. Jadi orang yang kita ikuti siapa? Ya jelas orang yang punya otoritas. Dia punya ilmu atau dia tahu mana yang otoritas. Al-Bani itu imamnya Salafi. Nah, Iya, Ustaz, ya? iya. Salafabi. Salafabi. Karena kalau ngomong salafi itu ulama-ulama soleh itu salafi. Kita tuh salafi. Nah kita mengikuti orang-orang salaf. Salafabi kalau nggak mau disebut Wahabi kita sebut Salafabi. Ya. Contoh lagi sekali lagi terakhir. Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada puasa 6 hari setelah Ramadan. Nggak ada. Sementara Imam Syafi'i berpendapat sunnah 6 hari setelah Ramadan. Itu dua-duanya ulama yang otoritatif. Baik Imam Malik maupun Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, sentuhan ibu nyentuh saya nggak batal wudunya. Imam Syafi'i batal. Nyentuh istri batal. Istri itu mahram bukan? Bukan. Istri itu ajnabi, orang lain. Mahram itu yang haram kita nikahi. Ibu, anak perempuan, adik perempuan, bibi perempuan, keponakan perempuan. Istri itu ajnabi, bukan mahram. Sehingga apa kalau sentuhan kata Imam Syafi'i batal. Kalau ada dua pendapat yang otoritatif gini, mana yang kita ikuti? Kan gitu, mana yang kita? Nah, kita ikuti guru kita. Guru kita ikut kemana? Oh ke sini, udah. Itu maksud saya. Jadi jangan kemudian kita semau-maunya. Ingat tadi bahwa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ikut, harus ikut, nggak bisa nggak ikut. Harus ikut. Ibadah jangan semaunya. Ibadah itu semampunya, bukan semaunya. Jadi kalau gitu, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah bapak-bapak, ibu-ibu, jadilah orang-orang tua yang diikuti oleh anaknya. Ini kalau bisa bilang sama anaknya, nak sholat tuh begini, lihat mama. Nak sholat tuh gini, lihat papa, lihat ayah. Gitu. Baca Qur'annya gini ini. Makanya saya dapat nasihat dari guru saya, minimal Fatihahnya anak kita tuh kita yang ngajarin. Minimal Fatihahnya anak kita yang ngajarin. Kalau ibadah minimal sholatnya anak kita yang ngajarin dari mulai takbir sampai salam. Wudunya anak kita yang ngajarin. Ya alhamdulillah saya wudu dan sholat saya dan baca Quran saya dari orang tua saya. Jadi setiap kali saya wudu, setiap kali saya sholat, setiap kali saya baca Quran, orang tua saya dapat pahalanya karena dia yang mengajarkan, kan gitu. Nah kita begitu. Supaya anak kita itu nanti punya model, supaya kitanya nggak salah ngajarinnya, nah kita ngaji, supaya nanti nggak salah ajar. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Ghairil maghdubi, bukan yang bendu. Apa bendu itu? Bukan yang dimarahi. Maghdub, dimurkai. Bukan yang dimurkai. Wah, kalimatnya keren Al-Quran coba. Ketika ngomong nikmat itu an'amta, yang engkau beri nikmat. Tapi giliran yang murka itu enggak bilang yang engkau murkai, enggak, yang dimurkai. Kenapa? Karena nikmat itu sumbernya dari Allah, penyebabnya Allah, bukan karena orang, bukan karena yang dikasih nikmat, bukan. Tapi kalau marah, penyebabnya yang dimarahi. Kalau nikmat itu musabbibnya Allah, nggak ada hubungannya yang di sini nih. Pokoknya Allah mau kasih nikmat, kasih. Tapi kalau ghadab, Allah murka, penyebabnya bukan Allah berinisiatif murka, karena dia Allah murka. Makanya sebutannya nggak ada ghadibta, yang engkau marah, nggak. Alladzi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, sementara ad-dallin itu isim fa'il dan orang-orang yang sesat. Nabi ditanya, siapa ghairil maghdub? Siapa al-maghdub? Siapa ad-dallin? Kata Nabi, al-maghdub Yahudi. Al-dallin an-nasara. Kenapa Yahudi mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala? Karena Yahudi yang ditemui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah adalah Yahudi pengkhianat. Yahudi pembuat teror, Yahudi munafik yang mulutnya bilang iman, masuk Islam, tapi dia merongrong Nabi dan para sahabatnya. Dia malah ngasih logistik ke Mekah, ke musyrik Mekah, pendanaan supaya perang. Wah, itu kan orang dia di Madinah dilindungi sama Nabi, sama kaum muslimin, ya, mendapatkan perlindungan, rumahnya aman, segalanya aman, malah ngasih logistik. Iya, pengkhianat. Udah gitu bikin masjid. Udah ada masjid 2, Quba sama Masjid Nabawi, udah ada. Dia bikin masjid di Madinah, bikin masjid yang disebut di dalam Al-Quran sebagai Masjid Diror. Isinya apa? Orang-orang munafik yang mau membunuh Nabi dan para sahabatnya. Maka kemudian diperintah oleh Nabi dibakar. Jadi ceritanya pas mau perang Tabuk, Nabi lewat di masjid itu terus bilang, Nabi nanti ngimami sini ya. Nabi nggak jawab. Nabi langsung bilang, saya mau ke Tabuk. Udah pulang dari Tabuk mau masuk Madinah, rencananya mau mampir di masjid itu. Malaikat Jibril turun sambil membawa ayat tentang Masjid Dirar. Lalu Nabi utus 2 orang sahabat untuk memastikan setelah betul mereka berupaya untuk membunuh Nabi, Nabi perintah dibakar masjid. Nah, ini orang Yahudi, jadi pengkhianat, makanya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita itu jangan seperti orang Yahudi, mengkhianati perjanjian yang sudah dibuat. Apa contohnya? Ibu jual beli, ya, bapak jual beli, udah dikasih DP sama yang beli, terus ada yang nawar lebih tinggi, dijual sama yang inilah, yang ini dibatalin kemudian dikembalikan. Itu namanya khianat. Itu kelakuannya siapa? Yahudi. Khianat. Yahudi itu kelebihan juga oleh Allah.
Iya, kalau itunya iya, itu Israel. Itu Bani Israel. Nah, itu. Jadi Yahudi itu komunitas tertentu. Ya, yang ditemui di Madinah. Ingat ya, yang ditemui di Madinah pada saat Nabi di situ. Sementara misalnya yang di luar itu, ya Nabi nggak temui. Bahwa Yahudi di Madinah ada yang baik, ada. Namanya Mukhairik. Mukhairik itu orang Yahudi yang ikut perang sama Nabi, kemudian dia berjanji kepada Nabi, kalau dia mati dalam perang, maka seluruh hartanya diambil sama Nabi. Maka Nabi bilang apa? Khairul Yahud Mukhairik. Sebaik-baik orang Yahudi itu Mukhairik. Ya? Wah, itu urusan surga, urusan Ulang ya tadi ya. Yahudi itu syarat. Maka kita jangan ikut jalan itu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Jangan mengikuti jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu orang Yahudi yang cirinya adalah berkhianat. Nomor 1. Yang kedua, ciri orang Yahudi itu materialistis. Materi, hitung-hitungan. Kalau sama orang hitung-hitungan, materi. Sama saudara hitung-hitungan, sama teman hitung-hitungan. Hah? Iya. Materi, hitungannya materi. Yang ketiga, egois. Mau menangnya sendiri, nggak mau berjamaah. Apa-apa maunya sendiri. Nah, 3 itu ya. Mengkhianat, materialistik, egois. Nah, Israel itu sekarang. Ya, mau menangnya sendiri. Yang kedua, waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Kata Nabi, ghairu dinin nasara alladzina dhallu 'anil Islam. Kenapa mereka dibilang sesat? Karena mereka menutupi kebenaran. Kalau orang Yahudi pada saat itu udah gak pegang kitab. Kalau orang Nasrani masih pegang kitab. Di kitabnya masih ada tuh tentang Nabi Muhammad, tentang Ahmad, tentang Makkah, tentang Bakkah dan seterusnya. Ada tentang Rasul terakhir, ada. Kenapa orang Mekah dulu sebelum Nabi lahir itu memberi nama anaknya Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu bukan nama pertama, bukan. Sudah ada sebelumnya 7 sampai 11 orang yang namanya Muhammad. Ya memang ada ustadz yang bilang nama Muhammad itulah nama pertama. Enggak, ada 7 sampai 11. Nanti saya kasih tulisan saya tentang itu. Kenapa mereka menamai itu? Karena pendeta-pendeta Kristen ini ngasih tahu bahwa akan ada dari kalangan Arab seorang Rasul terakhir yang namanya Ahmad atau Muhammad. Nah, sejak itulah dinamai Muhammad. Iya, supaya jangan-jangan ntar anak saya Nabi nih, namanya Muhammad. Nabi ini Muhammad. Iya, sampai ada dia kakak beradik, yang satu namanya Muhammad, itu ke Habasyah, ke Ethiopia, nemuin raja sana, terus bilang, ini Muhammad loh, kan sana Kristen, dia tahu, ini Muhammad loh, tapi dilihat, kok nggak ada cakep-cakepnya, nggak jadi. Ciri Nabi itu istrinya cantik, pasti. Karena nabinya cakep. Ciri Nabi istrinya. Ciri ulama juga begitu. Kiai itu pasti istrinya cantik.
Satu. Nah, apa ciri utamanya orang Nasrani, orang Dhalil itu? Mereka menutupi kebenaran. Nah, yang kedua, merubah kitab suci, melakukan tahrif, melakukan tabdil, diubah kitab sucinya, diganti. Alias apa? Memalsukan kebenaran. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita semua itu dilarang untuk mengikuti tabiatnya orang Yahudi dan tabiatnya orang Nasrani. Apa itu tabiatnya orang Yahudi tadi? 3, mengkhianati, materialistik dan egois. Tabiatnya orang Nasrani itu menyembunyikan kebenaran dan mengubah kebenaran, memalsukan kebenaran. Jadi apa? Kita kalau ada kebenaran itu harus kita akui, nggak boleh enggak. Nah, pertanyaannya, kebenarannya itu bersumber dari siapa? Gitu. Di agama kita nggak berlaku kalimat undur makola wala tandur mankola. Nggak berlaku. Apa kalimatnya? Undur makola wala tandur, undur makola wala tandur man qol. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Ini nggak berlaku. Kalau di agama kita, undur wa maqala wandur man qala. Harus dilihat siapa yang ngomong. Nggak boleh kalau urusan agama ya. Nggak boleh. Kenapa? Karena agama ini itu harus disampaikan oleh orang yang selayaknya. Nggak boleh. Di level sahabat itu begitu. Saya pernah cerita ya. Sahabat itu jumlahnya 114.000. Sahabat itu jumlahnya 114.000 sampai Nabi wafat. Itu yang meriwayatkan hadis nggak sampai 1.000. 113.000-nya nggak meriwayatkan apa-apa. Apa artinya? Tidak semua sahabat mengamalkan hadis balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Itu nggak berlaku untuk semua sahabat. Maka kata Imam Syafi'i, orang yang meriwayatkan hadis itu harus paham isinya. Kalau nggak paham isinya nggak usah. Kata Imam Syafi'i. Supaya apa? Supaya tidak semua orang menyampaikan segala sesuatu. Enggak. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i ithman. Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa an yuhadditsa kullama sami'ahu kama qala Rasul. Dia menyampaikan segala sesuatu yang dia dengar. Dengar sampaiin, dengar share. Iya. Pak, jangan sampai nanti orang kita itu belum baca langsung kita delete karena keseringan. Belum baca gitu. Padahal itu misalnya nasihat atau apa, tapi karena keseringan. Emang nggak boleh. Sering-sering itu nggak boleh, kecuali orang yang di pesantren ya setiap hari ngaji. Kalau yang nggak di pesantren jangan. Nabi itu pernah seminggu nggak ngomong. Sahabat nanya, ya Rasul, udah seminggu nih tumben nggak ada ngaji, nggak ada apa. Apa kata Nabi? Saya khawatir kamu bosan. Ya cobalah Bapak Ibu, ayo. Mau coba tiap hari kita ngaji. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ayo mau. Bosan pasti bosan. Hah? Wah.
Gitu ya. Jadi apa tadi? Jangan ngaji tiap hari. Tidak semua orang menyampaikan segala hal. Hendaklah hanya beberapa orang yang menyampaikan sedikit hal. Ayo baca Al-Qur'annya. Apa Al-Qur'annya? Bu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Kemudian wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Surat apa? Wa ma kana surat At-Taubah 122. Surat ke-9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Jangan semua orang mukmin itu pergi semua. Falaula nafaro. Apa? Falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifah. Nafar itu banyak orang. Dari yang banyak itu ada sekelompok orang. Dari yang sekelompok itu ada ta'ifah, lebih kecil lagi. Jadi jangan semua orang. Nafar, firqah, ta'ifah, lebih kecil. Apa? Liyatafaqahu fid-din, belajar agama yang sungguh-sungguh itu tadi. Yang di pesantren itu tadi. Nah, kalau di pesantren dia memang dari pagi sampai malam, dari melek mata sampai merem mata ngaji. Tapi kalau yang enggak di pesantren enggak. Nah, berarti kalau ustaz di sertifikat itu benar. Benar, harus. Harus kan? Harus. Ustaz harus disertifikasi. Oleh siapa? Kita jalan. Oleh yang lebih tinggi, oleh kiai. Ya, kita protes. Kalau orang udah jelas ngajinya di mana, belajarnya di mana, belajar apa kepada siapa, udah jelas. Terakhir, wa yuqalu al-maghdubi alaihim humul kuffar wad-dhaluna humul munafiqun. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud maghdub itu adalah orang-orang kafir, mau dia Yahudi, Nasrani, Majusi, apalagi. Pokoknya yang tidak beriman itu maghdub. Sementara ad-dhallun atau ad-dhallin itu adalah al-munafiqun, khusus orang munafik. Kenapa? Karena di anna Allah Ta'ala dzakarul mu'minina fi awalil Baqarah fi 4 ayat. Karena nanti di surat Al-Baqarah Allah menyebut pertama tentang orang mukmin 4 ayat. Tsumma sanna yadhkurul kuffar fi ayataini, kemudian nyebut 2 ayat tentang orang kafir. Tsumma sallasa bi dzikril munafiqina fi 13. Kemudian menyebut tentang orang munafik 13 ayat. Setelah ini, setelah Al-Fatihah. Maka yang dimaksud dengan maghdub, an'amta itu orang yang iman, maghdub orang yang kafir, dhalin orang munafik. Lalu lil qari'i wa yusannu lil qari'i ba'da faraghi minal Fatihah ayyaqula amin. Maka disunnahkan setelah waladhdallin orang yang membacanya itu mengucapkan amin. Maknanya apa? Fi'lu amrin wa huwa istajib. Maknanya ya Allah kabulkanlah. Jadi Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fatihah itu surat kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya meskipun semua Al-Qur'an, saya pernah menyampaikan ya, Al-Qur'an itu kalau kita baca Al-Quran itu maka seakan-akan Allah bicara kepada kita. Seakan-akan Allah bicara kepada kita.
Kalau kita sholat itu seakan-akan kita berbicara kepada Allah. Jadi kalau kita mau ngomong sama Allah, sholat. Kalau kita mau Allah bicara sama kita, baca Quran. Nah, surat Al-Fatihah itu kan kita baca di dalam sholat. Itu kita ngobrol sama Allah. Maka di dalam sebuah hadis qudsi, ketika hambaku mengucapkan di dalam sholatnya mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah langsung jawab Hammadani abdi, hambaku memuji aku. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Maliki Yaumiddin, Adzabani abdi, atau kama qala, hambaku memuliakan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini antara aku, hadza baini wa baina abdi. Ini antara aku dengan hambaku. Wa li abdi ma sa'al. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini untuk hambaku. Jadi Fatihah itu dibagi 3. 1 Allah, 2 antara kita dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu na'budunya punya Allah, nasta'innya punya kita. Ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin itu punya kita. Nah, itu berarti apa? Ketika kita membaca Al-Fatihah di dalam sholat, itu Allah merespon. Artinya apa? Kalau kita sholat, itu kita sedang berdialog dengan Allah. Siapa yang ngomong? Kita. Siapa yang merespon? Allah. Tapi kalau baca Quran, siapa yang ngomong? Allah. Kita yang merespon. Maka Nabi setiap membaca ayat-ayat rahmah, Nabi berdoa. Setiap membaca ayat-ayat azab, Nabi minta perlindungan. Saya lebih lebarkan. Ketika Bapak baca ayat-ayat orang baik, ayat-ayat tentang kebaikan, ayat-ayat tentang surga, ayat-ayat tentang apalagi janji Allah Subhanahu wa taala tentang pahala, maka langsung kita respon, ya Allah, saya mau ini. Ya Allah, masukkan saya ke dalam kelompok ini. Ya Allah, tempatkan saya di sini. Ya Allah, berikan saya ini. Gitu. Ketika kita membaca ayat-ayat tentang keburukan, ayat-ayat tentang orang buruk, ayat-ayat tentang ancaman, ayat-ayat tentang larangan, ayat-ayat pokoknya yang jelek-jelek tentang azab dan seterusnya, kita minta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, jangan jadikan saya termasuk yang ini. Ya Allah, jangan kasih saya ini. Ya Allah, jangan tempatkan saya di sini. Ya Allah, lindungi saya dari ini. Gitu. Kita respon. Kalau membaca Al-Quran. Supaya apa? Supaya terjadi itu dialog. Dalam sholat kita berdialog, dalam baca Quran kita berdialog. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fatihah itu adalah surat pembuka yang apa? Manfaatnya banyak. Nah, ini terakhir, ada waktu 5 menit. Kalau Bapak punya hajat ya, baca suratul Fatihah. Ada 2 nih riwayatnya. Yang pertama baca Fatihahnya 7 kali. 7 kali. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang 7 kali. Ketika mengatakan iyyaka nasta'in, di dalam hatinya minta apa yang sedang dibutuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin 7 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya diulang 7 kali. Waktu nasta'innya minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta, ya, apa yang kita butuhkan.
ibu lagi butuh, ya Allah saya pengen anak perempuan saya dapat suami yang sholih, yang alim, yang tanggung jawab, yang sudah punya materi, ya, yang orang tuanya tinggal satu, dia anak tunggal. Canda. Iya. Ya. Alah. Iya, 7 kali Fatihah. Iya karena budu ya kan nasta'innya 7 kali. Waktu nasta'innya minta apa yang kita minta. Nah. Riwayat yang kedua, enggak 7 kali Fatihahnya, tapi 11. 11 Fatihah. Iya karena budu ya kan nasta'innya tetap 7. Ini harus saya sampaikan karena saya dapatnya 2. Dari guru saya. Oh, ada. Ijazah dari guru saya, dari gurunya. Ya. Yang kedua, baca Fatihahnya 41 kali. Tapi iya karena budaya kanasenya sekali. Normal aja. Tapi bacanya 41 kali. Itu dari guru saya juga. Yang ketiga, boleh ya? 3 ya? Boleh. Di Jogja itu ada namanya pesantren Sunan Pandanaran. Yang kemarin R20 kan ada J20, ada R20, Religion 20 itu pemimpin-pemimpin agama sedunia. Nah, sempat pertemuannya kemudian ke Jogja. Ke Jogjanya ke Sunan Pandanaran. Sunan Pandanaran itu kiainya namanya Kiai Haji Mufid Mas'ud. Kiai Mufid Mas'ud itu adiknya Ibu Nyai Jauharoh. Ibu Nyai Jauharoh itu adiknya Kiai Haji Dalhar. Kiai Dalhar itu kakeknya istri saya. Nah, kira-kira gitu berapa ya? Kiai Mufid Mas'ud itu setiap 2 tahun sekali itu haji. Jadi dulu sebelum ada antrian ini itu tiap 2 tahun sekali haji. Dan kalau haji itu nggak sendiri, nggak berdua, tapi sekeluarga besar. Bukan sekeluarga besar. Jadi berangkat tuh 20, 25, 30 orang sama anak, cucu, ponakan semua berangkat. Beliau yang membiayai. Kiai Abdullah, Kiai Mufid Mas'ud. Beliau tanahnya di mana-mana. Apa kegiatannya? Cuma satu, ngaji Quran. Ngaji Quran, melek mata sampai mermata Quran. Saya pernah setoran sama beliau Quran, nggak lama tapi karena setelah itu saya pindah ke Kerapian. Beliau di Pandanaran di Jalan Kaliurang. Sudah, suatu saat saya tanya beliau, Mbah ini nggak ngapa-ngapain. Saya bilang gitu, Mbah ini nggak ngapa-ngapain. Tapi kok kaya Mbah? Tanah di mana-mana. Haji tiap 2 tahun sekali, dan itu kalau haji besar puluhan orang berangkat. Saya dikasih ijazah biar saya bisa seperti itu. Dikasih baca Al-Fatihah 100 kali, dicicil. Subuh 21, zuhur 22, asar 23, maghrib 24, isya 10. Jumlah 100. Ayo coba dijumlah, Bu. Subuh 21, zuhur 22, asar 23, maghrib 24, isya 10. Bener gak? 100. Nah, itu ya. Terus saya punya kakak ipar, jadi sepupunya istri, namanya Kiai Zaki Muhammad. Itu umroh, kalau dia nggak haji, umroh tiap Ramadan. Pokoknya kalau Ramadan berangkat sekeluarga. Saya tanya, namanya apa?
Jawabnya sama. Fatihah 100. Dari mana? Kok ijazah ini dapat? Karena saya dapat dari Kiai Mufid. Saya pikir beliau juga dari Kiai Mufid. Enggak, ternyata dari Kiai Hamid Pasuruan. Mbah Hamid Waliullah. Nah, kampungnya Pak Mahfud. Sama 100 juga. Dicicil. 21, 22, 23, 24, 10. Boleh sambil masak, Bu. Nggak harus duduk. Boleh sambil masak, boleh sambil nonton drakor. Cuman masa iya nonton drakor sambil baca Fatihah ya, Bu ya? Kalau sambil masak boleh. Sambil ngopi di depan, Pak ya, sore-sore gitu baca Fatihah 24 apa 23. Ya. Ya. Fatihah biasa. Yang 100 itu Fatihah biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aminnya harus dibaca ya. Di semua Fatihah itu aminnya harus dibaca. Ya, saya ijazahkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?